Indonesia di sini. Atau Biasanya bisa dibilang dipanggil Jawa. Ya, dipanggil Jawa. Dan gua Adit bisa dipanggil Ucok. Ucok. Itu si Adit lagi balik ke Indonesia setelah 1 tahun ke Australia. Di Australia, Pak. Iya, balik dari Australia kan? Iya, kalau bilang ke Australia. Iya, kan abis ke Australia kan? Iya, betul. Sekarang berarti di Indonesia, betul? Ya, betul. Ya, betul. Podcast kita namanya Janco aja, Pak ya? Jawa and Ucok. Podcast Boleh. Janco. Nggak ada masalah kalau gua. Jadi, apa yang lo lakuin di Australia, Cok? Yang gue lakuin di Australia. Ha. Yang pertama gue lakuin di Australia adalah cari kerja. Nggak, sebenarnya yang pertama kali gue lakuin di Australia tuh, gue masih bingung pertama apa aja sih syarat untuk kerja. Walaupun sebenarnya pas gue datang, gue tuh udah dapet, gue kan pakai visa spouse visa, jadi udah eligible untuk working. Spouse visa itu apa? Spouse visa itu visa pasangan, karena kebetulan istri gue kan warga negara Australia. Gue udah nikah cukup lama sama istri gue, udah 9 tahun. 9 tahun ya. Nah, jadi pas gue masuk ke Australia itu gue langsung dapat permanent resident. Oke. Nah, gue udah bisa kerja, tapi kan sebelum gue kerja gue harus punya rekening bank, gue harus punya TFN atau tax file number, kalau di sini bilangnya NPWP. Sama terus ya itulah tantangan pertama adalah gimana caranya bikin TFN itu, karena kalau kita nelpon ke call center ya mungkin nunggunya cuman berapa menit ataupun ya apesnya nggak kejawab sama sekali ya. Tapi kering pajak better lah. Kalau di sana nunggunya setengah jam kadang-kadang. itu ngapain tuh? Nunggu antrian. Nunggu antrian buat Untuk ngurus kayak misalnya kemarin gue Medicare, gue hampir nunggu setengah jam itu. Medicare itu nunggu setengah jam. Medicare itu kayak BPJS-nya di Australia. Oh, di sana ada BPJS juga. Ada. Gratis nggak? Nah, orang-orang selalu bilang, oh biaya Medicare di Australia gratis. Sebenarnya enggak, karena nanti akan diambil pada saat tax pada akhir tahun finansial saat kita lapor pajak. Nanti akan ada tuh budgetnya berapa persen untuk pembayaran si Medicare itu atau BPJS-nya di sana. 2% dari gross. Lumayan coy, 2% dari gross. Oke. Terus? Apalagi kalau lu nggak punya asuransi pribadi ya, itu lebih gede, ada lipainya. Oh. Jadi menurut lu enak gak sih hidup di Australia? Ada enaknya, ada enggaknya. Kalau yang enak adalah tetap di kotanya ya. Kebetulan gua kan tinggalnya di kota kecil skala ya, kayak skala kabupaten lah. Mana? Purworejo gitu. Ya kalau dibandingin Purworejo gua nggak tahu juga ya. Bogor kan Ya. ada Bogor kota, ada Bogor kabupaten tuh. Ya Bogor kabupaten lah. Bogor kabupaten itu lebih gede loh daripada Bogor kota. Segede-gedenya di sana, kayak kota gua aja itu 50.000 penduduknya. 50.000. Itu udah termasuk gede. 50.000 ya. 50.000. Nah kebetulan kota gua kan di perbatasan. Kota gua tuh dimasuk ke state New South Wales. Okay. Tapi di seberang itu ada kota juga dari Victoria. Jadi kebetulan kota gua namanya Albury. Itu seberang-seberangan dengan kota Wodonga. Jadi selalu dibilang Twin City. Nah kalau digabung cuma 100.000. Masih gedean Cilandak, Ramen Cilandak. Cilandak. Iya, Ramen Cilandak. Kecamatan. Nah, jadi kalau dibilang enakan di Australia atau di Indonesia, ya tergantung. Kalau sekarang gue tinggal di kota kecil, ya pasti bilang enakan di kota lah, karena fasilitas lebih memadai, transportasi umum lebih memadai. Kalau di Albury itu memang transportasi umum selalu jadi masalah. Jadi kalau misalnya lo telat dapat bus ini, lo harus nunggu sejam lagi atau nggak setengah jam lagi. Itu sama kayak gue waktu pas di Italia itu ke mana ya? Ke Modena. Nah, Modena kan kota kecil jatuhnya, regional kan, bukan kota besar kayak Milan. Tapi dia kan jualan kompor, Cok. Beda kotanya sama kompor. Dia jualan kompor, jualan Ferrari. Iya. Beda. Jualan. Tetap aja skalanya beda, bukan ibu kota. Kalau lo bandingin Milan sama Modena, beda dong pasti. Lo pasti akan lebih butuh
transportasi pribadi dibandingkan umum, ya kan? Nah kebetulan itu kota gue memang slow living banget, jadi ya nggak Kayak di Purwokerto sekarang ya. mungkin ya, gue belum pernah ke Purwokerto, belum pernah ke Puerto Rico. Enggak, karena kan sekarang lagi rame tuh di Instagram tuh gara-gara Barry William, komika-komika gitu pada liburan semua itu ke yang putus cinta itu pada ke Purwokerto semua. Putus cinta ke Purwokerto ya, Iya, Puerto ke Rico. Purwokerto. Terus mereka itu pada ke kayak ke curug itu apa ya, kayak ke tempat-tempat air terjun gitu. Di situ tuh banyak tempat-tempat air terjun gitu. Itu bukan ini pesugihan atau bukan? Enggak. Jadi di situ rame banget tuh Purwokerto sekarang lagi wah ini tempat yang enak buat mandi. Ya pokoknya Ngusir buat sial. healing lah buat Healing, oh. ya, dari Jakarta cuman naik motor 6 jam, naik mobil 8 jam, apa-apa gitu pokoknya. Terus di sana apa-apa murah. Nah, gue lihat di komen-komennya itu kalau murah ya karena mereka dari Jakarta ke Purwokerto gitu. Mereka bawa duit. Jadi ya kalau hidup di sana, gaji di sana katanya sih ya sama-sama aja gitu. Nah, tapi beda sama Australia jauh. Jadi kalau pas gua ke kota tuh bisa kayak lebih murah, kayak misalnya taksinya ya. Gua naik taksi di kota, ya tripnya lumayan jauh. Itu mungkin sekitar $30, $35. Nah, di regional dari rumah gua ke stasiun kereta tuh kurang lebih cuma 10 kilo, ya 10 kilo. Tapi pas bayar argo taksi $44, $440.000, lebih mahal. Dan harga hotel di regional, kebetulan gua kerja di resort kan, itu nggak ada yang di bawah $100, itu rata-rata di atas 150 semua. Nah itu per malam ya. Itu sama kayak mirip-mirip di Eropa ya. Di Eropa itu juga kayak gitu tuh. Pas gua travel itu di kota yang bukan kalau di Eropa itu ada grup E&O gitu ya. Jadi dia hostel, tapi tipenya macam-macam tuh. Ada yang tipe dormitory, jadi satu kamar itu bisa macam-macam gitu. Gue pernah berkosa itu sama cewek tuh, tau-tau banyak bule gitu. Wah cewek semua nih gitu. terus gitu pernah sama bapak-bapak orang Jerman yang istrinya orang Amerika, terus dia pengen balik lagi ke Jerman gitu. Pernah gitu. Terus nah tapi harganya itu mulai rate-nya itu dari 4 euro sampai berapa ya, 15 euro nggak salah tuh. Serius? 4 euro sampai 15 euro? Iya 4 euro yang dormitory ya, 4 euro sampai 15 euro. Yang kamar itu bisa 25 sampai 50 euro. Yang kamar misalnya kita mau ngambil yang ada tipe kamarnya, ada yang dari dormitory sampai yang suite room itu ada. Oke. Gitu. Nah, gue juga kemarin pas di Melbourne, sebelum gue berangkat ke Indonesia, gue juga sempat istirahat di Melbourne satu malam. Karena gue memang nyari akomodasi untuk tidur doang, jadi gue pilih lah yang hostel, yang dormitory, yang satu kamar isinya 15 orang. Lo tahu harganya berapa? $45, $45. Jadi cukup mahal, $450.000 setara. Lo kalau kesini udah dapat hotel-hotel setara yang pop ataupun Amaris. Iya, Art Hotel itu kan juga gitu. Art Hotel enggak dong, agak mahal dikit. Di Modena itu harga hostel apa namanya, nggak ada yang di tengah kota, itu di pinggiran kota, plus di sebelahnya politeknik gitu. Nah itu harganya itu lumayan sih, maksudnya kalau dirupiahin itu harganya 1,5 hampir 1 jutaan gitu. Dan nggak ada di sana, cuman ada bis doang, nggak ada keretanya, nggak ada tram, nggak ada, itu cuman bis doang. Dan stasiunnya itu stasiun untuk perjalanan ke Bologna atau ke
Bologna atau ke mana ya, ke Roma kalau nggak salah. Jadi mereka itu ke kota besarnya gitu, karena Modena itu sebetulnya kayak kota Hub. hub gitu Oke. di situ. Jadi tempat ini, dan di situ nggak ada Airbnb, nggak ada kalau mau, karena kan gua waktu itu maunya ke tempatnya Ferrari ya, maksudnya mau ke museumnya Ferrari. Nah di situ kalau misalnya mau ke tempatnya Ferrari sama ke tempatnya Lamborghini di kota yang paling dekat, satu-satunya kota yang paling dekat dari dua tempat itu di Modena gitu. Oke. Itu yang rada ini. Terus kalau kerja di sana kata orang nah ini kalau misalnya orang random nih, kok mau kerja di Australia, kan banyak tuh orang Indonesia yang tinggal di sana, apa namanya, sekolah di sana, tinggal di sana, atau orang yang gue pernah lihat di Instagram itu orang yang apa ya, ini kerjanya kerja serabutan ya, maksudnya kerja bukan kerja kantoran, tapi buat cuman cari kerja liburan. Emang ada kerja liburan di sana? Ada memang. Nah, di Australia itu ada namanya Work Holiday Visa. Jadi itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Jadi setiap tahun tuh ada kuotanya. Mereka akan ngeluarin. Nah, untuk dapat si WHV ini, lo harus ngantri tuh di imigrasi. Ada portalnya untuk dapat surat apa untuk WHV-nya tuh, untuk persyaratan utamanya. Nah, dengan adanya WHV, lo bisa kerja dan liburan di Australia. Salah satu syaratnya tuh lo minimal harus punya uang setara 5.000 Australian dollar di bank. Berarti berapa tuh, 50 juta? 50 jutaan lah. Nah, itu berlaku untuk setahun. Nah, banyak orang-orang yang ambil WHV itu mereka kerja di farm ataupun kerja di plantation, perkebunan, kayak misalnya petik blueberry, petik strawberry, dan kayak Harvest Moon gitu berarti ya? Iya, kayak Harvest Moon lah, ataupun kerja di farm yang kayak peternakan lah di sana. Kalau untuk kerja WHV itu ada maksimal umurnya nggak? ada maksimal umurnya. Untuk Indonesia itu 30 tahun. Usia 30 tahun. Nah, yang penting lo dapat dulu nih SDU apa gitu dari imigrasinya. Nah, itu biar setelah dapat itu lo buat surat keterangan dari bank bahwa lo punya saldo setara 5.000 US dollar, terus medical check up. Nanti semuanya diupload di portalnya Immigration Australia. Jadi mereka langsung ya di websitenya mereka ya. Dan itu lumayan rame. Dan kalau mau ngambil WHV, disaranin jangan ngambil yang di big city, jangan ngambil di Melbourne atau Sydney. Kenapa? Karena satu, cost of living-nya mahal. Oke. Rata-rata kalau mau ngambil WHV, kalau mau cepat di approve, ambil yang di daerah regional. Jadi bukan di kota-kota besarnya, kayak misalnya di North Territory, Darwin, terus di daerah perkebunan, farm, banyak lah pokoknya. Dan ada portal-portalnya juga, portal-portal yang ngasih kayak lowongan kerjanya. Nanti lah gue cariin portal-portalnya apa. Oke. Terus lu selama di sana kan, tapi kan lu udah punya istri orang Australia, tapi lu ada shock culture-nya nggak sih? Ya tetap ada dong shock culture. Beda ya, mungkin pas gue kerja di Indonesia tuh kan sangat diglorifikasi orang-orang yang wah gue kerja sampai malam nih, gue kerja dedikasi nih ke kantor segala macam. Nah pas gue sampai sana, ketika gue kerjanya lambat ataupun gue kerjanya melebihi jam yang seharusnya gue kerja, gue ditegur. Lo kerja lama banget, lo ngapain aja dari tadi? Lo kok gue malah ditegur? Kan gue kerja, iya tapi lo punya budget lo sekian. Misalnya gue kerja cuma 4 jam, udah lo selesaikan semua pekerjaan lo dalam 4 jam. Kalau lo nggak bisa selesaikan, berarti dia dulu dianggap kurang efisien aja ataupun kurang cepat kerjanya.
Jadi ada beberapa shock culture juga ya. Tapi kerjaan yang itu maksudnya sesuai dengan job desk lu nggak? Tergantung. Kalau lo white collar yang di kantor ya mungkin bisa sesuai dengan job desk. Tapi kalau misalnya yang lo blue collar yang di lapangan, biasanya mereka minta yang all rounder. Lo ngerjain apa aja, pasti mereka bisa ada tulis all rounder. Jadi lo bisa ngelakuin apa aja, bahkan pekerjaan yang odd jobs lah. Rasis nggak sih mereka? Nggak semuanya rasis. Setiap orang pasti ada, setiap negara pasti ada yang rasis lah. Tapi kan itu cuma oknum. Oknum, nggak semuanya rasis kok. Banyak orang sana welcome. Oknum ya. Oknum sama kayak Indonesia. Kalau ada yang korupsi oknum semuanya. Oknum. Apalagi ya gue pengen tahu ya tentang Australia. Tapi so far menurut lu gimana setelah hampir 1 tahun ya di Australia, dari angka 1 sampai 10 menurut lu skala hidup lu enakan di mana? Kalau di sana skala hidup lu jadinya gimana? 1 sampai 10, gue mungkin bilang 7 kali ya. 7. Karena terus terang dari karena nggak berisik ada pilpres gitu. Iya, gue dari tetap aja kalau untuk politiknya beda. Karena gue kan belum ngikutin politik di Australia. Mungkin sama-sama aja kayak di Indonesia, cuman sistem mereka kan memang beda dengan Indonesia. Karena mereka kan per negara bagian sama kayak Amerika Serikat. Tiap negara bagian punya peraturan sendiri, punya representatifnya sendiri. Beda dengan Indonesia. Nah, tadi bedanya di Indonesia ya kan lu nilai 7 itu karena apa? Nah, karena gue mungkin tinggal di regional ya. Regional tuh daerah kota-kota kecil yang nggak ada macet, polusi tuh nggak rendah banget, terus ya bener-bener jauh dari hiruk-pikuk kota lah. Dan bahkan jalan utamanya tuh kalau rame paling macetnya cuma karena lampu merah doang. Lampu merahnya juga ya nggak kayak di Indonesia yang 200 detik ya. Itu jadi shock culture banget, yang biasanya udah terbiasa cepat semua segala macam, tiba-tiba pindah ke kota kecil yang kok pace-nya pelan banget ya. Terus terang itu agak shock sih awalnya. Kalau misalnya ketika lu kan dari Medan kan, gua dari Surabaya nih. Gua kecilnya di Surabaya, lu kecilnya di Medan. Kalau pas lu pindah dari Jakarta sama lu pindah dari Jakarta ke dari Medan ke Jakarta, sama dari Jakarta ke Australia, di sana kan Medan juga nggak macet-macet banget. Siapa bilang Medan udah macet coy? Tahun segitu emang udah macet? Udah lumayan macet coy. Berantakan iya. Kalau macet kan belum tentu. Macet ya nggak separah sekarang. Gua aja pas kuliah balik ke sana lagi. Waduh, kalau mau ke Medan. Gua ke Medan nggak macet-macet amat cok sekarang. Ya nggak semua aja. Karena Bobi Nasution tuh hebat. Iya mungkin. Ya gua nggak tahu ya, karena gua terakhir ke Medan itu tahun 2010. Itu udah macet, udah lumayan macet. Udah lama lagi nggak ke Medan. Gua kan keluar dari Medan tuh tahun 2000 ya, 2002. Gua pindah ke Jakarta, itu culture shock. Yang dulu Medan kita masih ada logat Medan ya, bilang gue jadi gue. Pas pindah ke Jakarta kan kaget lah. Apalagi kalau sampai Jakarta kan stereotip orang Medan tuh, kalau nggak dibilang kok copet, kalau nggak pengamen. Terus kalau nggak kenek. Kalau menurut gua ya, kalau gua sih kalau dari Surabaya yang dari Surabaya ke Jakarta apa ya, emang nggak sok-sok banget sih. Kalau lu cuma logat lo doang. Iya itu, tapi sisanya gua mah cuman ini aja sih. Gua kalau dulu perpindahan ya, perpindahan waktu dari, maksudnya
perpindahan dari Surabaya ke Jakarta gue nggak ada yang berubah. Paling Iya cuma nggak ada, lo kan Surabaya kan kota gede juga, iya di Jawa pula. iya, tapi Surabaya itu eh, nggak macet-macet. Kalau Jakarta itu gue dulu, ini apa ya kota ya gitu loh. Gue dulu ngerasa ngeliat kalau liburan di Jakarta yang lihat, wah ini motor nggak ada sama sekali. Kalau di Surabaya itu banyak motor dari dulu. Terus eh, karena gue mainnya di rumah terus, karena rumah segede gedong, jadi gue nggak Sombong. ya emang alhamdulillah gitu sih rumahnya gede. Jadi gue emang jarang bermain keluar. Tapi gue pernah ojek payung tahu. Apa? Pernah jadi ojek payung gue. Ojek payung? Kurang uang jajan. Cuman untuk menyamakan referensi ketika gue sekolah negeri, orang gue bayar sekolah 1 bulan di waktu gue SD ya, sama waktu gue di mana namanya itu negeri, SMP negeri itu 1 bulan 1 bulan di swasta sekolah SD sama dengan 1 tahun sekolah SMP. Oh, gue dari dulu memang selalu swasta ya, jadi gue nggak pernah ngerasain namanya negeri dari dulu. Nah, gitu. Terus apa lagi? Nah, oh ya, sosial media yang dipakai apa? kalau sosial media dipakai, mungkin orang sana masih banyak pakai Snapchat. Apa? Snapchat. Snapchat. Yoi, Snapchat. Oh, Snapchat. Yang dipakai Snapchat. Masih banyak yang pakai Snapchat. IG ada, cuman nggak terlalu banyak. Dan yang paling banyak sering dipakai adalah Facebook. Mereka masih tetap pakai Facebook. Ah, itu juga tuh. Mereka nggak bikin grup WhatsApp, tapi grup Facebook. Nah, betul. Gue waktu di Prancis juga kayak gitu tuh. Jadi, kan diminta buat belajar kelompok kan. Bikin kelompok, terus habis gitu buat materi, buat presentasi gitu. Jadi buat yang di Instagram, dosen yang cuman mahasiswanya suruh presentasi doang, itu seenaknya sendiri, tai. Itu mah semua di luar negeri, lu nggak pernah sekolah di luar negeri ya, sama aja di mana-mana. Itu untuk memotivasi lu mikir tolol. Iya, terus, tapi kan iya, oke. Terus nah di sana itu juga pakai grup WhatsApp kan? Facebook kan? Facebook. Gue tadinya udah Makanya. nomor lu berapa, terus enggak kita pakai Facebook aja, nama lu siapa lah. Ih aneh, gue bilang gitu kan, ada WhatsApp, gue kan bilang aneh, gitu. Loh. Ih, aneh. Lu nggak tahu di Indonesia, pokoknya tiap kali lu masuk kantor baru udah ada grupnya segala macam, semua update kerja di WhatsApp. Pas sampai sana, ih masih Facebook. Iya, jadul lu kayak bapak-bapak di sini kalau jualan BMW, jualan Mercy, Tapi dagang-dagang. percaya atau enggak ya, bagi mereka tuh kalau misalnya lo share number telepon itu apa ya, kayak itu privacy banget buat mereka nggak mau share their number. Makanya masih lebih banyak orang yang pakai Facebook dibandingkan WhatsApp, karena mereka nggak harus bagi nomor telepon mereka. Nah sekarang kebalikannya, coba mereka yang kesini, mereka kan harus pakai grup WhatsApp. Mereka kan cuman minoritas di sini. Apa ya ada di pikiran mereka ya? Udah mereka juga, aneh pakai WhatsApp katanya gitu. Mungkin bagi mereka nggak nyaman karena privacy, karena bagi mereka phone number itu suatu hal yang quite private. Buat orang Indonesia, aneh, sosok private. Ya kalau Indonesia kan nggak ada urusan yang private apa sih, songong banget, emang artis loh di private. Iya, tapi kalau ya itulah bedanya culture yang di kita sama di luar negeri. Gue juga culture shock tuh untuk dari sosial media juga. Jadul banget masih pakai Facebook, dan Facebook Marketplace tuh masih laku loh di sana. Iya, nah itu dia, semua Facebook jadinya, bukan Instagram. Malah Instagramnya sedikit. Tapi pas gue udah pulang ke Indonesia nih 2020 ke atas, mereka pada ini semua itu, pada naik semua itu, pada pakai Facebook buat ini posting. Malah salah satu teman gue itu ada yang jadi guru yoga, dan dia ngambil kelas
apa namanya ini yoganya itu, instruktur yoganya itu di Bali malahan gitu. Di Bali? Oh, Aneh banget pokoknya. kenapa nggak ke India? Menurut mereka lebih jadi apa ya ngomongnya ya, lebih murni. Ini menurut mereka lebih murni di Bali daripada di India, dan ininya view-nya lebih bagus, bisa lihat pantai dan sebagainya, minim kriminalitas gitu. Oke. Ya sekarang liburan lah intinya mereka ya. Oh iya, oke. Make sense. Paket-paket kayak gitu daripada Thailand juga. Thailand? Iya. Ada yoga juga? Nah itu gua nggak tahu, tapi mereka liburannya tuh kalau orang Eropa kalau nggak Thailand ya Bali, Thailand Bali gitu. Menurut mereka. Orang Perancis. Temen gua orang Perancis. Orang Aussie juga pilihannya kalau nggak Bang Thailand ya Bali. Iya. Gitu. Yaudah ini sekarang udah 30 menit, hampir 30 menit. Kita lanjut di episode mendatang. Thank you, bye-bye. Bye.